Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini marilah kita bersyukur, memuji dan menyanjung Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, termasuk di antaranya kenikmatan hidayah, demikian pula nikmat kesehatan, demikian pula nikmat kecukupan, nikmat waktu luang, dan lain sebagainya, yang mana seorang hamba dituntut untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk memanfaatkan kenikmatan waktu yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya amalan adalah dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu, yakni ilmu syar'i. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang doa-doa dan zikir-zikir yang mana itu dibutuhkan oleh setiap hamba, yang mana doa dan zikir itu merupakan perisai bagi setiap muslim dan muslimah, karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa melepaskan diri, yang bisa berdiri sendiri, tidak bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada yang bisa melakukannya. Seluruh manusia, seluruh makhluk membutuhkan untuk senantiasa mendapatkan pertolongan, mendapatkan rahmat, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan memperbanyak berzikir dan juga berdoa memohon kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sampai pada hadis yang ke-23 dari kitab Al-Kalimut Thayyib yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Hadis nomor 23 pada bab tentang zikir pagi dan petang. Zikrullah tarafayin nahar. Zikir kepada Allah pada dua penghujung siang, yakni pada pagi dan pada petang hari. Kita sampai pada hadis nomor 23. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan,
Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan telah berkata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, salah satu dari 4 khulafaur rasyidin dan salah satu dari 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marratin lam yadurruhu syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah seorang hamba senantiasa mengucapkan pada pagi hari, pada setiap pagi hari, dan juga pada setiap petang hari atau sore hari, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada yang bisa membahayakan, yang tidak ada satupun yang bisa memadaratkan, ma'asmihi dengan namanya, syai'un sesuatu apapun, fil ardi baik di bumi, wala fis sama dan tidak pula di langit, wa huwas sami'ul alim dan dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Thalatha marrat, tidaklah seorang hamba mengucapkannya pada pagi dan petang hari sebanyak 3 kali, lam yadurruhu syai', tidak akan, melainkan tidak akan membahayakannya sesuatu apapun. Tidak ada seorang hamba pun yang membaca ucapan ini, zikir ini pada pagi dan petang hari sebanyak 3 kali, melainkan tidak ada satupun yang bisa membahayakan atau memadaratkan atau mencelakakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau, yakni At-Tirmidzi, mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Dan memang sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi, derajatnya adalah hadis ini sahih. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat riwayat yang lengkap ya, dari kitab-kitab hadis seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi sendiri di dalam sunannya, dan Al-Imam Abu Dawud juga dalam sunannya, hadisnya cukup panjang. Jadi ada kelengkapan hadisnya. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, dalam kitab As-Sunan karya Abu Dawud, dari Aban bin Utsman, di mana Aban bin Utsman itu mengatakan, sami'tu Utsman yakni Ibn Affan, aku telah mendengar Utsman bin Affan, beliau yaqul mengatakan,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini yang sahabat, yakni salah satu khulafaur rasyidin, ya, khalifah yang ketiga dalam Islam. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim." Barang siapa yang mengatakan atau membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, dengan nama Allah yang mana tidak ada yang bisa membahayakan dengan namanya sesuatu apapun di bumi maupun di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Barang siapa mengucapkannya thalatha marrat, 3 kali, lam tusibahu faj'atu bala'in hatta yusbiha, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sampai datangnya waktu pagi. Artinya kalau dia baca ini di sore hari, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara faj'ah, secara tiba-tiba sampai dia memasuki waktu pagi, waktu subuh. Wa man qalaha hina yusbih thalatha marratin lam tusibahu faj'atu bala'in hatta yumsiya. Dan barang siapa mengucapkan doa ini pada waktu pagi hari sebanyak 3 kali, maka tidak akan ditimpa dia oleh bala yang datang secara tiba-tiba sampai datangnya waktu sore al-masa. Qala, maka perawi hadis ini mengatakan, ya, ini ada sanadnya, perawi hadis ini mengatakan, fa asaba Abana bin Utsman al-Faliju, maka perawi yang kedua setelah Utsman bin Affan, jadi ini perawi yang pertama, sahabat perawinya adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Setelah Utsman ada perawi berikutnya, perawi kedua, yakni Aban bin Utsman. Aban bin Utsman ini, beliau ternyata tertimpa penyakit yang dinamakan al-falij. Al-falij ini kalau kita cari dalam kamus atau mu'jam bahasa Arab kontemporer, ini artinya adalah penyakit hemiplegia. Penyakit hemiplegia. Apa itu? Yakni suatu penyakit di mana seseorang itu menderita kelumpuhan pada sebagian anggota tubuhnya, yakni sebagian di antara otot tubuhnya, pada sebagian salah satu tubuhnya itu mengalami kelumpuhan, baik itu karena stroke atau karena yang lain. Ini namanya al-falij, hemiplegia. Jadi Aban bin Utsman yang meriwayatkan hadis ini langsung dari Utsman itu mengalami al-falij ini, penyakit ini. Faja'ala ar-rajulu alladhi sami'a minhu al-haditha yanzuru ilaih. Maka seseorang, ya, orang lain yang mendengar hadis ini dari Aban bin Utsman, maka memandangnya seolah-olah tidak percaya, seolah-olah memicingkan matanya karena apa iya? Nyatanya Aban bin Utsman yang meriwayatkan hadis ini saja kena penyakit kelumpuhan sebagian seperti itu. Faqala lahu, maka Aban bin Utsman mengatakan kepada orang yang memandangnya dengan pandangan yang tidak sedap tersebut, malaka tanzuru ilayya, apa sebab engkau memandangku seperti itu? Fa wallahi ma kadzabtu ala Utsman, sungguh demi Allah, ya, demi Allah, sumpah ini sungguh-sungguh demi Allah, aku tidaklah berdusta atas nama Utsman. Wala kadzaba Utsman 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Utsman tidak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Utsman, seorang sahabat pilihan, Dzun Nurain,
seorang khulafaur rasyidin, seorang yang fiqh, seorang yang terpercaya, seorang yang dijanjikan masuk surga, tidak mungkin juga berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi, beliau adalah kepercayaan Allah, zat yang ada di atas langit. Lalu apa yang menyebabkan aku tertimpa seperti ini? Walakinnal yawma alladhi asabani fihi ma asabani ghadibtu fanasitu an aqulaha. Kata Aban bin Uthman menjelaskan, pada hari di mana aku tertimpa penyakit yang menimpaku, aku dalam keadaan marah yang amat sangat. Fanasitu an aqulaha, maka aku pun lupa untuk mengucapkannya. Aku lupa untuk membacanya. Ini lengkapnya hadis tersebut. Ini ada di dalam Sunan At-Tirmidzi maupun Sunan Abu Dawud. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita kaji dulu makna-makna dari doa ini yang begitu dalam, yang begitu sangat luar biasa. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca, mengucapkan dengan penuh keyakinan Bismillah dengan nama Allah. Artinya dengan nama Allah aku berlindung kepadanya. Dengan nama Allah, aku membentengi diriku dengannya. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Aku bertabarruk, meminta barakah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ista'antu billah, aku minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud Bismillah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak ada yang bisa membahayakan dengan namanya, yakni nama Allah, sesuatu apapun. Yakni man ta'awwadza bismillahi shadiqan la tadurruhu musibatun. Barang siapa yang berlindung dengan perantaraan nama Allah Subhanahu wa ta'ala shadiqan, dengan jujur, dengan tulus dari dalam hatinya, la tadurruhu musibah, tidak akan membahayakannya satu musibah pun. Kenapa? Karena dia li'annahu fi hifdhi sahibil malakuti wal jabaruti al-qadiri ala kulli syai'. Karena dia dalam perlindungan Rabb yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai segala kerajaan langit dan bumi. Rabb atau Tuhan yang memiliki segala keperkasaan dan keagungan. Al-Qadiru ala kulli syai', zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan seorang ketika berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan bisa ada satupun yang membahayakannya. Karena dia dalam penjagaan Allah yang mengatur segala sesuatu, yang memiliki kerajaan segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang dimaksud. La yadurru ma'asmi syai'un. Tidak akan ada yang bisa membahayakan dengan namanya segala sesuatu apapun. Ya. Al-Qari, ya, Al-Qari ini Ali Al-Qari, seorang ulama bermadzhab Hanafi, dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, juz yang keempat, halaman 1659, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada satupun yang bisa membahayakan dengan namanya. Maksudnya adalah ketika kita itu mengingat Allah, ketika kita membaca doa ini, ketika kita menyebut nama Allah, bi'atiqadin hasanin wa niyatin khalisah, dengan keyakinan yang baik, dengan keyakinan yang kuat, dan niat yang tulus, niat yang bersih, niat yang ikhlas. Artinya dengan penuh keyakinan, dengan menghadirkan hati, dengan betul-betul kita memohon secara tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dalam keadaan ghafil, tidak dalam keadaan yang lalai.
La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan dengan namanya, baik itu di bumi, penduduk bumi misalnya manusia, jin, binatang-binatang melata, makhluk-makhluk yang berbisa, dan lain sebagainya. Wala fis sama, dan tidak pula di langit. Artinya, la ya'tihi dharar min jihatis sama. Barang siapa yang berlindung dengan nama Allah, maka tidak akan datang padanya bahaya yang datang dari arah langit. Misalnya angin kencang, atau hujan batu dari langit, atau reruntuhan yang jatuh dari arah atas, dan lain sebagainya. Jadi, seluruh bahaya dari bumi maupun dari langit kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua itu. Doa ini mencakup ya. Doa ini adalah doa yang syamil, doa yang mencakup. Barang siapa yang berlindung dengan menyebut nama Allah, maka tidak ada satupun yang bisa membahayakan baik di bumi maupun di langit. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar permohonan para hambanya. Sekalipun di dunia ini, di dalam waktu yang sama, di dalam saat yang sama, orang-orang pada berdoa kepada Allah dengan berlain-lain bahasa. Di berbagai tempat, jutaan atau bahkan miliaran orang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Jalla wa'ala, As-Sami' zat yang maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna, dengan sifat sama' yang sempurna. Allah mendengar semua doa-doa mereka. Allah mendengar semua doa-doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengijabahi doa-doa tersebut. Tidak ada satupun yang terluput dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Sehingga demikian pula dikatakan Al-Alim, Allah maha mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna, dengan ilmu yang sempurna. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun, baik di langit maupun di bumi, yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib, yang tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala apa yang ada di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu helai daun pun yang jatuh kecuali dia mengetahuinya. Padahal tidak ada yang seorang pun yang bisa menghitung jumlah daun yang berguguran setiap harinya di muka bumi ini. Dalam setiap jamnya tidak ada yang bisa kecuali Allah. Ini perkara yang gaib. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Demikian pula tidak ada suatu biji, suatu benih yang ada di dalam kegelapan bumi kecuali dia mengetahuinya pula. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada pula perkara atau hal-hal atau barang yang basah maupun yang kering, kecuali semua itu telah ada dalam Al-Kitabul Mubin, dalam Lauhul Mahfuz, dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala-galanya. Sehingga ini juga menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita, memperkuat cinta kita kepada Allah, memperkuat kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu beribadah, meyakini kita punya Rabb, kita punya Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini menghilangkan kegelisahan-kegelisahan yang ada pada hati kita. Tidaklah kita melewati suatu tempat di mana tempat itu tidak ada satupun orang padanya, di mana kita merasa cemas
dan kita mohon perlindungan pada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita. Allah Subhanahu wa taala memegang segala kerajaan langit dan bumi. Tidak ada satu ubun-ubun para makhluk kecuali ada di tangannya. Sehingga orang tidak akan merasa khawatir ketika dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membahayakan. Yang dimaksud dengan doa ini. Jika seorang lewat di suatu tempat, ketika orang lewat di suatu tanjakan atau jembatan, orang-orang pada kalau lewat situ pada mainkan klakson karena takut pada yang menunggu di tempat tersebut. Ya, padahal sudah mainkan klakson masih saja kecelakaan, keserempet. Tapi ketika seorang berlindung kepada Allah yang mentakdirkan segala sesuatu, zat yang memegang segala ubun-ubun para makhluk, zat yang menguasai langit dan bumi, ya, yang tidak ada satupun yang luput dari pengaturan dan pengetahuannya, maka seorang itu tenang. Seorang itu betul-betul menjadi seorang yang tentram dan merdeka, tidak diperbudak oleh siapapun. Inilah seorang keutamaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang hakiki itu ada pada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berbeda dengan orang-orang pengecut, orang-orang penakut yang di mana-mana dia merasa takut, masuk ke hutan takut, lewat sini takut, ini takut. Ini orang yang nggak merdeka. Ini masih dalam penjajahan. Jadi konon katanya merdeka, tapi sebenarnya masih dalam penjajahan. Masih diperbudak, lebih buruk dari perbudakan sama manusia. Karena kenapa? Ini diperbudak siapa? Diperbudak syaitan. Diperbudak oleh syaitan. Tidak jarang orang-orang semacam ini, karena saking ketakutannya, orang semacam ini menghabis-habiskan uang, membeli sesajen, nyari-nyari barang yang susah dicari. Orang betul-betul sebenarnya kasihan. Ya. Sebenarnya orang seperti ini kasihan sekali. Orang yang diperbudak oleh syaitan. Ini diantara makna-makna yang terkandung. Jadi dengan doa ini kita diajari untuk berlindung kepada Allah. Dan memang ketika seorang berlindung kepada Allah dengan tulus, dengan hati yang hadir, dengan keyakinan yang kuat, tidak akan ada yang bisa membahayakan, baik itu di langit maupun di bumi, karena Allah lah yang menjaganya. Allah lah yang memberikan perlindungan kepadanya. Dan Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ketika kita berdoa kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa-doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan, maha berkuasa untuk mengijabai doa-doa kita. Barakallahu fikum. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bahwasannya mengucapkan bismillah itu betul-betul sangat penting dalam rangka kita memohon pertolongan Allah, dalam rangka kita memohon perlindungan Allah, dalam rangka kita meminta barokah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah di berbagai aktivitas-aktivitas yang penting itu kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Bahkan di berbagai hadis disebutkan sunnahnya membaca bismillah dalam beberapa urusan. Ketika seorang akan makan, Nabi SAW mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil. Ketika itu Nabi SAW kalau tidak keliru sedang bersabda kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu usianya masih kecil, masih anak-anak. Nabi mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah, ucapkanlah nama Allah, bacalah bismillah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Sunnahkan, didorong untuk membaca bismillah, karena dengan membaca bismillah makan kita menjadi barakah, dan tidak ada satupun dari antara syaitan yang ikut berserikat dalam makanan kita.
Tidak ada seorang pun dari kalangan syaitan yang ikut mengambil makanan kita, mengurangi barakahnya. Demikian pula ketika seorang mencopot bajunya ketika hendak kamar mandi atau mencopot bajunya, dia membaca bismillah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satruma baina auratin nas atau aurati bani Adam, ya, wa a'yunil jin, pembatas antara aurat bani Adam dengan pandangan-pandangan jin adalah ketika seorang masuk ke dalam kamar mandi, ayyaqula bismillah, dia mengatakan atau mengucapkan bismillah. Barakahnya besar sekali. Demikian pula ketika seorang akan bepergian, dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis bahwa barang siapa membaca doa ini, maka dia telah dicukupi, dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai hal, yang penting kita didorong untuk membaca bismillah, meminta pertolongan, meminta barakah, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita membaca, ya, mengawali satu surat di dalam Al-Qur'an, ya, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para ulama mengatakan ketika kita berada di tengah-tengah Al-Quran, kita misalnya membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti di tengah-tengah ayat, kemudian besok harinya kita lanjutkan lagi. Maka setelah membaca ta'awudz, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Menurut sebagian di antara para ulama. Ini semua menunjukkan bahwa fadilah atau keutamaan membaca bismillah itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat penting ketika kita memulai urusan-urusan dalam kehidupan kita ini. Yang kedua adalah seseorang itu disyariatkan, dituntunkan, didorong untuk dalam berdoa itu betul-betul dia jujur, betul-betul dia tulus dalam dia itu merengek, dalam dia itu memohon, dalam dia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hatinya hadir, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keyakinan yang kuat ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dengan hati yang lalai ketika kita berdoa. Diusahakan, diupayakan untuk senantiasa meresapi kandungan dan maknanya. Yang ketiga, bahwasannya di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua itu di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sesuatu itu di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali sesuatu itu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun dari daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak pula biji yang berada dalam kegelapan bumi kecuali Allah juga mengetahuinya. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada pula barang yang basah maupun yang kering kecuali semua itu telah tercatat dalam kitabum mubin, yakni lauhul mahfuz. Ini semuanya membangkitkan rasa tenang dalam kalbu kita ketika kita memasrahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis ini juga terdapat penetapan sifat
as-sama', sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mendengar yang sempurna, tidak sebagaimana pendengaran para makhluk. Pendengaran para makhluk yang terbatas, yang banyak kekurangan, yang tidak sempurna, sebagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Ya, pendengaran para makhluk itu terbatas. Frekuensi atau bunyi yang bisa didengar oleh seorang manusia itu bahkan terbatas. Kalau di atas frekuensi normal yang bisa didengar, manusia juga tidak bisa menangkapnya. Di bawahnya juga tidak bisa menangkapnya. Demikian pula ketika banyak orang yang berbicara serempak, banyak orang berbicara, maka orang itu pun tidak bisa menangkap apa yang dimaksud oleh orang-orang tersebut. Dia hanya bisa menangkap satu atau dua di antaranya. Demikian pula kalau orang yang berbicara itu ada di tempat yang jauh, dia tidak akan juga bisa mendengarnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik suara itu kecil, atau suara itu sedang, atau suara itu keras, baik orang itu di tempat yang jauh, baik orang itu bersama-sama memanjatkan doa, berbicara dengan bahasa apapun, ya, dengan bahasa isyarat, dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa-doa, perkataan-perkataan para hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengijabahi doa dan permintaan mereka. Ini adalah bukti kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga sebaliknya, kalau ada orang yang menetapkan pada suatu makhluk pendengaran yang sempurna seperti pendengaran Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah berbuat lancang dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang pemuja kuburan dan orang-orang Syiah Rafidah yang khabith, yang keji, yang menjadikan Al-Hasan dan Al-Husain itu seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang-orang pemuja kuburan yang menjadikan para wali atau orang-orang yang memuja nabi-nabi, yang memuja para nabi-nabi itu dan menjadikan mereka seolah-olah setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka dari tempat yang jauh, dari tempat yang jauh mereka memohon kepada nabi tersebut, kepada wali tersebut. Padahal yang pertama, kuburannya pun tidak ada di tempat mereka berdoa. Yang kedua, para orang-orang saleh yang dimintai pertolongan itu pun sudah meninggal dunia. Sehingga mereka itu sebenarnya menempatkan para wali, menempatkan orang-orang saleh, menempatkan para nabi itu seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ragu lagi merupakan perbuatan kesyirikan, syirik akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ini orang-orang Syiah itu ketika perayaan Asyura atau lain sebagainya, mereka memohon, meminta kepada Al-Husain, ya Husain, ya Husain, wahai Husain, wahai Husain, tolonglah saya. Wah, berbondong-bondong orang. Ya, di Indonesia meminta tolong pada Husain, di Iran meminta tolong pada Al-Husain, di Irak meminta tolong pada Al-Husain. Seolah-olah Al-Husain ini bisa mendengarkan doa-doa mereka. Ya, sekiranya anggaplah Al-Husain itu di kuburannya bisa mendengar. Ini orang jauhnya di Indonesia, ini orang jauhnya di Iran, ini orang jauhnya di Irak, ini orang jauhnya di Mesir, minta sama Al-Husain. Berarti keyakinan mereka bagaimana? Keyakinan mereka Al-Husain itu punya sifat mendengar sebagaimana pendengaran Allah. Ini syirik akbar, syirik besar. Bagaimana juga bisa Bapak Ibu atau kaum muslimin terapkan pada orang-orang saleh atau para nabi yang diagung-agungkan, dilebih-lebihkan oleh orang-orang musyrik tersebut. Mereka berdoa pada orang-orang saleh yang sudah meninggal, meminta pertolongan pada Imam Syafi'i, meminta pertolongan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meminta pertolongan pada Ahmad Al-Badawi, meminta pertolongan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah perbuatan kesyirikan, syirik akbar yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Yang kelima, bahwasannya di dalam hadis ini
ada penetapan akan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Asyamil al-muhib, yakni ilmu Allah yang luas dan meliputi segala sesuatu. Sehingga ketika seseorang mengetahui hal tersebut, dia pun akan bertambah rasa tenang dan tentram ya dalam beribadah, dalam menghambakan diri kepada penciptanya, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah juga di dalam hadis ini bahwasannya marah al-ghadab ya, bahwasannya marah atau al-ghadab itu dampaknya sangat buruk, efeknya sangat-sangat negatif. Karena kenapa? Marah itu tadi sebagaimana disebutkan dalam kisah hadis yang panjang itu kadang-kadang atau bahkan seringkali itu menghilangkan akal seseorang. Kadang-kadang menghalangi antara seseorang dengan akal sehatnya. Orang karena perkara sepele bisa membunuh orang karena emosi atau marahnya sedang naik. Ini. Padahal perkaranya kadang-kadang cuma sepele. Tapi seorang bisa berlaku brutal dan terhalangi antara dirinya dengan akal sehatnya hanya karena dia itu tertutup oleh rasa marah atau emosinya yang sedang memuncak. Kadang-kadang terus kemudian lupa segala-galanya. Karena marah, hubungan antara suami dan istri bisa rusak. Tiba-tiba suami dengan mudahnya menjatuhkan talak kepada istri. Betapa banyak orang juga karena marah. Tiba-tiba dia mengucapkan kata-kata yang bisa menghancurkan agamanya. Ya, mengucapkan kata-kata yang menghujat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ridha lagi dengan keputusan Allah. Ya, dan lain sebagainya. Ini efek negatif dari marah. Di antaranya ditunjukkan dalam hadis ini bahwa Aban bin Uthman pada suatu hari dalam keadaan marah yang memuncak sampai lupa segala-galanya. Sehingga dia pun melupakan membaca doa ini. Entah itu di pagi hari atau di sore hari. Tidak disebutkan tapi terluput dari membaca doa ini. Ya. Yang berikutnya, ya, ketika memang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu menghendaki ya, pada seseorang itu menghendaki suatu takdir pada seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menjadikan hamba itu menempuh sebab-sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba itu ya menempuh sebab-sebabnya. Jadi, misalnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan, ya, menuliskan di dalam lauhul mahfuz bahwa orang ini itu akan tertimpa suatu musibah. Ya, suatu musibah, misalnya tadi terkena penyakit al-falis tadi, kelumpuhan sebagian anggota badannya. Maka Allah akan takdirkan juga sebab-sebabnya, di mana seorang misalnya terkadang di satu hari dia menjadi lupa, terus kemudian tidak membaca doa tersebut. Ya, contoh paling gampangnya ketika Allah menuliskan di lauhul mahfuz, mentakdirkan seorang wafat misalnya di suatu kota yang jauh dari tempat tinggalnya. Yang mungkin dia tidak pernah terbayang akan pergi ke sana gitu. Sebelumnya dia enggak punya niatan pergi ke sana, bahkan tidak punya bayangan, ya, tidak punya rencana, tidak punya bayangan untuk pergi ke sana. Tapi ketika Allah sudah tetapkan itu, maka pasti itu akan terjadi dan pasti akan ada sebab-sebab yang Allah tentukan. Entah tiba-tiba dia misalnya naik pesawat, harusnya tidak transit ke sana misalnya. Ya. Atau misalnya Allah takdirkan, meninggal di tengah-tengah laut. Nah, dia mungkin berpikir, gimana saya nggak pernah ke laut? Ternyata suatu ketika dia naik pesawat, di tengah jalan pesawatnya, na'udzubillah, pesawatnya misalnya mengalami kecelakaan. Ini semua adalah bentuk bahwa takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah akan meleset. Ketika Allah mentakdirkan sesuatu, maka pasti takdir itu akan terjadi kepada seorang hamba. Sehingga di antara upaya kita untuk mendapatkan keselamatan dari takdir yang buruk adalah kita juga memohon kepada Allah, berlindung kepadanya dari ketetapan-ketetapan takdir-takdir
yang buruk kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min su'il qada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari qada atau dari takdir yang buruk. Ini juga kita diajarkan, ya, diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari ketetapan atau takdir yang buruk. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa para perawi hadis ketika mereka meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sana terkandung suatu amalan tertentu, maka para perawi itu berusaha keras untuk mengamalkannya, menjadi orang yang pertama dalam mengamalkannya. Ini sebagaimana terkandung dalam hadis ini bahwa Aban bin Utsman itu tidak pernah meninggalkan amalan ini. Ya, sehari pun tidak pernah melewatkannya. Cuma itu tadi qadarullah, karena takdir Allah Subhanahu wa taala, dia pada suatu hari ya tertimpa marah yang amat sangat, ya, karena mungkin ada suatu hal yang menyebabkan demikian, maka dia kemudian terlupa karena membaca doa itu. Terluputkan dari membaca doa itu. Tapi pada asalnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa menjaga untuk membaca doa tersebut, ya, mengamalkan hadisnya. Ini merupakan pelajaran bagi kita. Ketika kita mengetahui suatu ilmu, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya, hadis nomor 24. Wa an Thauban wa ghairihi dari sahabat Thauban dan selain beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan di sore hari, aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, aku ridha Islam sebagai agamaku, aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, maka merupakan hak atas Allah Subhanahu wa taala untuk meridhoinya, yakni pada hari kiamat. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis ini derajatnya sahih. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca pada sore hari maupun pagi hari. Dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis yang lain juga dibaca pada pagi hari sebanyak 3 kali, pagi dan sore sebanyak 3 kali. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku. Artinya apa? Artinya saya merasa cukup, saya ridho, saya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai Rabb saya, sebagai Tuhan saya, sebagai sesembahan saya. Aku tidak mencari sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb dan ilah yang hak, yang patut diibadahi. Aku tidak mencari sembahan lain, Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Artinya aku tidak senang, aku tidak rela apabila aku menjalani, apabila aku mencari, apabila aku memeluk agama selain daripada agama Islam. Aku hanya ridho Islamlah yang menjadi agamaku. Aku tidak mau menempuh atau memeluk agama yang lain. Aku tidak mau
mencari jalan yang lain kecuali hanya jalan atau hanya agama Islam saja. Aku yakin sepenuhnya bahwa Islam adalah agama yang benar. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho, aku cinta, aku dengan senang hati aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Aku yakin bahwa beliau adalah betul-betul nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta kepada beliau. Aku rela beliau sebagai nabi yang diutus kepadaku. Karena haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu, merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya untuk meridhai orang tersebut pada hari kiamat. Karena haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini 3 kali di pagi hari maupun sore hari, kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu yaumal qiyamah, maka merupakan hak, yakni merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada dirinya sendiri, kepada Allah sendiri. Ayyurdiyahu yaumal qiyamah, untuk meridhai orang tersebut yang membacanya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Betapa besarnya faedah dari doa ini. Ini juga merupakan salah satu di antara yang bisa kita baca pada pagi dan petang hari. Dan yang terakhir dari doa dan zikir pada pagi dan sore hari, atau mungkin masih ada beberapa, ini masih ada beberapa ternyata. Yang terakhir pada hari ini, insyaallah ta'ala, hadis nomor 25. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man qala hina yusbih, barang siapa yang mengucapkan di pagi hari, au yumsi, atau ketika sore hari, Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka a'taqallahu rubu'ahu minan nar wa man qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu minan nar wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar fa in qalaha arba'an a'taqahullahu minan nar. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini hadisnya atau doanya panjang, nanti Bapak Ibu silahkan dilihat di kitab yang telah kami bagikan dalam bahasa Indonesia maupun dalam Hisnul Muslim juga ada. Barang siapa yang membaca doa ini, Allahumma inni asbahtu, ya Allah, sesungguhnya aku memasuki waktu pagi hari. Atau kalau sore hari diubah jadi Allahumma inni amsaitu, ya Allah, sesungguhnya aku memasuki waktu sore hari. Ushiduka, aku bersaksi kepadamu. Wa ushidu hamalata arshika, dan aku mempersaksikan kepada para pemanggul, yaitu para malaikat yang memanggul arsy singgasanamu. Wa malaikataka, dan aku mempersaksikan kepada seluruh malaikat-malaikatmu. Wa jami'a khalqika, dan aku pun mempersaksikan kepada seluruh makhluk ciptaanmu. Bi annaka antallah, bahwasannya engkaulah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak melainkan engkau. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan
bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambamu dan utusanmu. Barang siapa mengucapkannya 1 kali pada pagi dan petang hari, a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Maka Allah akan membebaskan 1/4 tubuhnya dari api neraka. Wa man qalaha marrataini, dan barang siapa mengucapkannya sebanyak 2 kali, a'taqallahu nisfahu minan nar. Allah akan membebaskan separuh tubuhnya, yaitu setengah tubuhnya dari api neraka. Wa man qalaha thalathan, dan barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali, a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar. Allah akan membebaskan 3/4 tubuhnya dari api neraka. Fa in qalaha arba'an, dan barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 4 kali, a'taqahullahu minan nar. Allah akan membebaskan seluruh tubuhnya dari api neraka. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Di sini para ulama ahli hadis berselisih tentang kesahihan hadis ini. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau termasuk di antara yang mendhaifkan hadis ini. Namun yang betul atau yang sahih insyaallah taala, bahwasannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan hadis ini sebagaimana kita bisa jumpai di dalam kitab Tuhfatul Akhyar karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ini dihasankan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Demikian pula kalau kita melihat dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imamul Bukhari, hadis ini juga disebutkan di dalamnya. Insyaallah taala sahih, hadis ini adalah hadis yang hasan. Baik, kita akan baca penjelasan Syekh Sa'id Al-Qahtani tentang hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung, yang kita bisa mengetahui mengapa doa ini juga memiliki keagungan atau kemuliaan dari sisi pahalanya. Pahalanya sangat besar, di mana orang yang membacanya disertai dengan keyakinan sampai 4 kali pada pagi dan sore hari, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Artinya diselamatkan seluruh bagian tubuhnya, dilindungi seluruh tubuhnya dari api neraka. Apa yang menjadikan hadis ini begitu agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata di dalam hadis ini yang membuat pahala yang didapatkan ketika orang mengamalkan doa ini menjadi sangat besar pahalanya adalah karena di dalam doa ini mengandung persaksian tauhid, mengandung iqrar, pengakuan, persaksian seseorang atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak diragukan lagi bahwa yang namanya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya, itu adalah sebab terbesar seseorang itu selamat dari api neraka, sekaligus sebab terbesar seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat pengakuan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga persaksiannya tanpa ragu-ragu kepada para malaikat pemanggul arsy, kepada seluruh malaikat Allah, bahkan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, bahwasannya dia meyakini bahwasannya Allah adalah satu-satunya ilah yang hak,
Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dialah semata-mata yang tidak ada sekutu baginya. Dan dia juga mempersaksikan akan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau betul-betul merupakan sebaik-baik hamba Allah. Dan beliau betul-betul merupakan utusan Allah tanpa keraguan. Inilah yang menjadikan hadis ini itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki pahala yang sangat besar ketika seorang mengamalkannya. Ini. Banyak sekali kandungan yang dijelaskan oleh Syekh Sa'id di dalam hadis ini. Di sini, di dalam hadis ini terdapat penjelasan atau faedah ya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Tidak ada yang lain yang patut, yang layak, yang boleh diserahkan padanya ibadah kecuali hanya Allah saja. Ini. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat penetapan bahwasannya ada di antara para malaikat, yakni 8 orang malaikat yang bertugas memanggul arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat penetapan akan adanya bala tentara Allah dari kalangan para malaikat. Ini para malaikat, para makhluk Allah yang diciptakan untuk taat kepadanya, bala tentara Allah yang jumlahnya tidak terhitung, bahkan melebihi jumlah dari manusia dan jumlah dari syaitan. Banyak sekali tentara Allah itu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah, para malaikat itu, kecuali hanya Allah itu sendiri. Para malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Melebihi jumlah manusia dan melebihi jumlah dari syaitan. Atau jumlah juga dari bangsa jin. Demikian pula dalam hadis ini terdapat penetapan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba. Ya, hamba manusia biasa. Hamba Allah, sama-sama butuh rezeki, sama-sama butuh rahmat Allah, sama-sama butuh pertolongan Allah. Manusia biasa, tidak layak untuk diibadahi. Namun di samping itu, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah nabi pilihan Allah, sehingga beliau betul-betul harus ditaati perintahnya, dipercaya segala ucapannya. Beliau harus kita imani segala kabar-kabar yang datang dari beliau. Jangan sampai diselisihi larangan-larangannya. Dan jangan sampai kita beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan yang digariskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 3 doa yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama adalah doa yang mungkin kita sudah kenal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sebanyak 3 kali dibaca di waktu pagi dan sore hari. Ini di antara faidahnya adalah tidak ada satupun dari bahaya, artinya bahaya yang datang secara tiba-tiba, baik itu dari sengatan binatang buas, sengatan binatang beracun, serangan binatang buas, demikian pula bahaya-bahaya lain yang datang dari arah langit dan lain sebagainya, penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Ini di antara faedahnya dihindarkan dari hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, di mana bacaan ini dibaca 3 kali pada waktu pagi dan sore hari. Fadilah atau keutamaannya berdasarkan hadis yang sahih ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan meridhai orang tersebut pada hari kiamat. Dan yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, yakni doa Allahumma inni asbahtu, kalau pagi hari, kalau sore hari Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika
annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Dibaca kalau satu kali fadilahnya dibebaskan dari api neraka 1/4 bagian tubuhnya. Ketika dibaca 2 kali maka setengahnya, karena 2/4 itu sama dengan setengah. Kalau dibaca 3 kali maka 3/4-nya. Kalau 4 kali maka seluruh tubuhnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Seluruh hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan sepantasnya bagi seorang muslim hadis-hadis seperti ini, doa-doa seperti ini, kalau memang tidak bisa diamalkan seluruhnya, hendaknya dia jaga, hendaknya dia hafalkan sebagiannya, dia amalkan supaya dia mendapatkan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya-bahaya, dari madarat-madarat yang bisa saja menimpa dirinya. Baik, kita cukupkan pada malam hari ini pada 3 doa ini saja dulu, tidak usah banyak-banyak supaya bisa diserap, diamalkan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, hal-hal apa saja agar doa kita diijabah? Apakah dikabulkannya doa sebagai jaminan pilihan yang terbaik ataukah belum tentu? Jazakallahu khairan. Untuk pertanyaan yang pertama, hal-hal agar doa kita diijabah, ini banyak sekali. Ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memperantarai ya, supaya doa kita itu semakin besar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, seorang itu ketika berdoa hendaknya dia dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Khususnya dari memakan makanan yang haram, dari memakai pakaian-pakaian yang dapat dari hasil yang haram. Ini dihindari. Ya. Kalau pernah melakukan seperti itu, maka hendaknya dia bertobat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat nasuha. Karena ini pernah ada dalam hadis, yakni hadis Abu Dzar, di mana ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi, dia berdoa ya Allah ya Rabbku ya Rabbku. Ya. Dia dalam keadaan rambutnya kusut, dalam keadaan dia berada dalam perjalanan jauh, padahal ini semua sebab-sebab dikabulkannya doa. Dia mengangkat tangan, yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit. Ini termasuk sebab-sebab dikabulkan doa. Dia dalam keadaan safar, perjalanan jauh, ini sebab dikabulkannya doa. Karena orang doanya orang musafir itu mustajab. Apalagi dia dalam keadaan menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah. Dalam keadaan dia itu kelihatan susah payah keadaannya. Tapi apa yang menghalangi? Doanya diijabah. Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram. Ya. Makanannya dari barang-barang yang haram, pakaiannya dari hasil-hasil penghasilan yang haram. Ya. Fa'anna yustajabulah, maka dari mana doanya dikabulkan? Sehingga ini tadi, makan makanan hal yang haram, penghasilan yang haram, ini merupakan hal-hal yang bisa menghalangi diijabahinya doa. Sehingga ini kita hindari. Demikian pula di antara sebab-sebab diijabahinya doa adalah dengan seorang itu mencari waktu-waktu mustajab, seperti di sepertiga malam yang terakhir, atau ketika di akhir waktu di hari Jumat, yakni menjelang maghrib, ya, antara asar sampai maghrib di hari Jumat, di saat-saat terakhir sebelum matahari terbenam di hari Jumat, atau ketika imam di sholat Jumat itu dia mulai naik mimbar berkhutbah sampai sholat selesai. Ini juga saat-saat di mana doa itu diijabah. Demikian pula di antara azan dan iqamah dan lain sebagainya. Demikian pula hendaknya dia mencari tempat-tempat yang mustajab, misalnya di masjid, ya, atau di di raudhah dan lain sebagainya, tempat-tempat yang memang itu tempat-tempat mustajab dikabulkannya doa. Misalnya di multazam dan lain sebagainya. Kemudian juga
Hendaknya seseorang itu, ini yang juga diantaranya paling penting, hendaknya dalam berdoa dia jujur menghadirkan hati, merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirkan hatinya, bahwa dia betul-betul butuh kepada Allah. Dia sandarkan hatinya kepada Allah. Dia husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya. Ini. Dia hadirkan, kadang-kadang orang berdoa, ya, itu hatinya nggak hadir, hatinya kemana-mana, sehingga doa itu tidak meresap dalam hatinya. Dulu pernah saya sampaikan di sebuah kajian, kalau tidak salah di Masjid Wiwarotomo. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, salah satu ulama besar di kota suci Madinah. Beliau pernah menjelaskan bahwa seorang salaf itu mengetahui tanda-tanda dikabulkannya doa. Di antaranya adalah ketika seorang berdoa, itu doanya meresap sampai ke hatinya, sampai mata itu meneteskan air mata, sampai betul-betul meresap. Ya, tidak harus sampai nangis, tapi meresap. Dia tahulah doa yang membekas dalam hatinya itu seperti apa. Ini diantara tanda-tandanya, karena seorang ketika hatinya lalai, maka itu sangat juga semakin kecil, semakin jauh ya kemungkinan diijabainya doa. Kemudian juga di antara sebab-sebabnya dia bertawassul ya, dia menggunakan memperantarai doanya tersebut dengan hal-hal yang bisa menjadikan doanya itu semakin cepat diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul namanya, menjadikan suatu wasilah perantaraan di mana doanya itu semakin bisa diijabai oleh Allah. Di antara bentuk tawassul yang syar'i, yang diperbolehkan, yang dituntunkan adalah tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang ia pinta dalam doanya. Ketika dia minta rezeki, hendaknya dia menggunakan nama Allah, ya Razzaq, ya Allah, zat yang maha memberikan rezeki. Ya urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku misalnya. Ketika dia sedang tertimpa kesulitan, minta dibukakan kemudahan-kemudahan, dia berdoa pada Allah, ya Fattah, ya Allah, zat yang maha membukakan, bukakanlah pintu-pintu kemudahan darimu ya Allah. Ini diantara juga sebab-sebabnya. Tawassul dengan menggunakan nama dan sifat-sifat Allah. Diantaranya juga tawassul dengan amalan-amalan saleh yang pernah dikerjakan. Sebagaimana kisah dari 3 orang yang pernah terjebak di dalam gua, di mana batu menggelinding kemudian menutupi mulut gua. Masing-masing diantaranya bertawassul dengan amalan-amalan saleh. Salah satu diantaranya baktinya kepada kedua orang tuanya. Salah satu diantaranya dia menjauhi perbuatan zina di saat zina itu sudah memungkinkan di hadapan matanya. Salah satunya lagi perbuatan baiknya kepada pekerjanya. Maka batu itu pun menggelinding atau menggeser sehingga memberikan ruang yang cukup bagi ketiganya untuk keluar dari gua tersebut. Ini juga tawassul dengan amalan-amalan yang saleh. Ini diantaranya juga kita meminta bantuan dari orang-orang yang lain, orang-orang saleh. Tawassul dengan doanya orang saleh. Ketika kita kenal mungkin orang yang saleh, orang yang kita tahu ini orang saleh, kita minta tolong, kita minta beliau untuk juga ikut mendoakan kita, asalkan tidak menjadi ketergantungan ya. Kita minta orang yang masih hidup ya, orang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal, masih hidup. Kita datang kepadanya, minta juga untuk didoakan, ikut mendoakan sebagaimana yang kita pinta kepada Allah. Atau juga kita minta doa dari orang-orang yang diijabah doanya, seperti ibu ya, seorang ibu atau seorang ayah, doanya kepada anaknya ini mustajab. Ini diantara sebab-sebabnya. Kemudian juga seorang ketika berdoa dia memenuhi adab-adabnya, adab-adab berdoa dengan mengangkat kedua tangan ya, mengatupkan tangan seperti ketika seorang itu mengemis ya, tangannya itu tidak direnggangkan tapi tangannya itu dikatupkan, seperti ketika kita melihat seorang pengemis minta itu kan tangannya dikatupkan, seperti itulah adab berdoa. Dia menghadap ke arah kiblat, dia dahului dengan pujian kepada Allah, sholawat pada Nabi, dia tutup juga dengan sholawat Nabi, dan juga tutup dengan pujian kepada Allah. Ini diantara adab-adab berdoa yang semakin memperkuat doa itu diijabahi. Dan jangan lupa bahwa ketika seorang berdoa, diijabainya itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah betul-betul Allah kabulkan sesuai dengan permintaannya. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Yang ketiga adalah Allah simpan untuk kebaikan
di akhirat kelak. Jadi Allah akan gantikan dengan kebaikan yang setara dengan yang dia minta itu, akan lebih besar untuk nanti kebaikannya di akhirat kelak. Ini ada 3, sehingga tidak mesti kadang-kadang orang itu minta kepada Allah, tidak mesti semisal dengan apa yang dia minta, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menolak darinya keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta. Mungkin orang minta mobil kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena Allah itu mengetahui bahwa mobil itu akan justru menjadi bala atau musibah baginya, maka Allah pun berikan yang lebih baik, ya, ganti yang semisal dengannya, apakah itu dari pengampunan dosa, ataukah dari kebaikan yang setimpal di dunia, ataukah kebaikan yang disimpan di akhirat ini. Yang kedua, apakah dikabulkannya doa sebagai jaminan pilihan yang terbaik ataukah belum tentu? Ya, ini banyak rincian-rincian di sini. Yang jelas para ulama rahimahumullah, mereka menuntunkan agar ketika kita berdoa kepada Allah itu doanya hendaknya kita berdoa meminta kebaikan yang menurut Allah Subhanahu wa taala memang itu hal yang baik. Jadi bukan begini, misalnya sebagaimana dikritik para ulama, ya Allah, ya, penuhilah segala apa yang aku inginkan. Ini diantara doa yang keliru, ya. Ya Allah, penuhilah segala apa yang aku inginkan, ya. Bukan kabulkanlah doaku, beda ya. Kalau kabulkanlah doaku itu betul. Tapi kalau ya Allah, penuhilah segala apa yang aku inginkan. Kalau segala apa yang aku inginkan dipenuhi, maka kadang-kadang apa yang dia inginkan belum tentu baik baginya. Maka hendaknya dia minta kebaikan pada Allah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan seluruhnya di dunia maupun di akhirat. Kalau dia mintanya kebaikan, maka Allah akan berikan padanya kebaikan. Tapi kalau dia minta, ya Allah, apa yang aku inginkan, penuhilah. Apa yang aku inginkan, maka berikanlah kepadaku. Ya. Dia menginginkan wanita yang kaya, padahal wanita yang kaya ternyata memfitnah dia, ya, menjadi fitnah atas dia. Ini kadang-kadang jenis doa-doa yang keliru. Kalau dia tepat doanya, hendaknya dia minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah banyaknya dosa dapat menghalangi terkabulnya doa? Ya, di antara sebab-sebab penghalang doa seseorang dikabulkan adalah dosa-dosa yang diperbuat oleh seorang tersebut itu. Maka kalau kita cermati dalam firman Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, ya, doa orang yang berdoa kepadaku, ya. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab permohonan orang yang berdoa idza da'ani, ketika dia meminta atau berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu menjawab, ya. Menjawab, memenuhi panggilan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Sehingga di antara sebab dikabulkannya doa, menjauhi dosa-dosa dan perbuatan maksiat. Tetapi jangan sampai seseorang itu kemudian berputus asa. Ini yang dilarang. Jangan sampai seorang berputus asa karena dosanya sudah terlalu banyak, kemudian dia tidak berani berdoa kepada Allah. Ini salah. Sehingga yang dituntunkan ketika seorang itu ya banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, hendaknya dia banyak beristighfar. Sebelum dia memulai berdoa, memohon hajatnya, dia beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya. Kemudian dia berdoa. Dan jangan dia pesimis, jangan dia berburuk sangka bahwa doanya tidak dikabulkan, tidak. Ya, sangat besar, ya, rahmat Allah itu sangat luas sekali. Bahkan para ulama menjelaskan iblis saja yang ketika itu sedang berbuat maksiat kepada Allah, takabur, diusir oleh Allah, itu doanya dikabulkan, ya. Dikabulkan ketika iblis meminta pertangguhan, ya, penangguhan waktu kepada Allah supaya dia diberi tangguh sampai hari kiamat, itu masih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ para ulama mengatakan jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah sekalipun dosa kita itu banyak. Tapi tadi bukan berarti juga meremehkan, wah asal dosanya banyak juga enggak apa-apa dikabulkan, tidak. Adabnya adalah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kemudian kita berdoa meminta apa yang kita inginkan.
Kemudian yang keempat, apa ciri jika doa yang terkabul itu bukan istidraj? Ya tadi, ya, ketika seseorang itu dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, memohon dengan permohonan yang benar, dia meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta atau urusan-urusan yang ditentukan dia ya ditayin, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, memohon istri yang salihah, memohon istri yang dia tayin, dia tentukan, dia pastikan lafaz doanya, tetapi dia sesuaikan itu dengan syariat. Jadi misalnya contoh paling nyata, orang mohon istri. Jangan mohon, ya Allah saya minta kepadamu istri yang cantik dan kaya raya. Kalau seperti itu, kalau dikabulkan, belum tentu itu baik baginya. Tapi kalau dia kirimkan, ya Allah aku mohon kepadamu istri yang salihah, yang cantik, yang kaya raya. Maka salihah itulah yang membantunya. Ini yang jadi ciri-cirinya seperti itu. Ya. Maka misalnya dia orang minta ilmu, ya Allah, jadi berikanlah kepadaku ilmu yang banyak. Apakah kalau Allah berikan padanya ilmu yang banyak itu pasti tentu baik? Tidak mesti. Maka doanya yang benar bagaimana? Ya Allah, saya minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah padaku ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Bukan, ya Allah jadikanlah ilmu saya banyak, jadikanlah saya orang yang terkenal. Wah, ini tambah lagi ini, ya. Jadi doanya memang harus benar. Ini butuh ilmu juga, Ya. Ini maka ketika kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memohon kekayaan, ya, ketika kita diajari mohon kekayaan, itu diajari doanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa dan ketakwaan, wal afafa dan sikap atau watak atau sifat iffah. Iffah itu menjaga diri dari hal-hal yang haram. Wal ghina dan kekayaan. Jadi didahului dulu dengan al-huda, petunjuk, at-tuqa, ketakwaan, al-afaf, ya, watak atau sifat aifah, penjagaan diri dari menjerumuskan diri dari dosa. Baru kemudian al-ghina, kekayaan. Jadi didahului tadi. Ya, ini gambaran dari seorang itu kalau berdoa itu dia hendaknya berdoa dengan benar, sesuai dengan tuntunan. Tidak ada halangan. Ketika seorang itu mau berdoa kepada Allah, dia tulis, tidak ada masalah. Supaya kata-katanya lebih tertata, dia tulis dulu, kemudian ketika saatnya berdoa, dia membaca tulisan itu, tidak ada masalah. Yang penting tadi, hatinya hadir. Maaf di luar tema, sebentar lagi bulan Sya'ban. Rasulullah sangat giat berpuasa di bulan Sya'ban selain dari bulan Ramadan. Bolehkah di bulan Sya'ban berpuasa 1 bulan kurang sedikit karena sehari atau 2 hari sebelum Ramadan diharamkan berpuasa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqaddimu Ramadana bisiyami yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya, illa kana yasumu sauman fasumhu. Kecuali orang yang biasa berpuasa, maka puasalah. Artinya larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu bagi orang yang baru memulai berpuasa itu di ujung bulan Sya'ban, ya, tinggal sehari 2 hari sebelum Ramadan, kemudian dia baru berpuasa, seolah-olah mau disii puasa Ramadan. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau seorang sudah punya kebiasaan berpuasa, misalnya dia puasa Senin Kamis, kemudian misalnya sehari sebelum Ramadan itu kebetulan hari Senin misalnya, maka tidak ada masalah dia mendahului puasa Ramadan dengan satu puasa tadi yang dia sudah biasa berpuasa, itu tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Demikian pula dikecualikan dari larangan tersebut, ya, adalah orang yang masih punya tanggungan hutang berpuasa, yaitu puasa Ramadan yang sebelumnya, di tahun sebelumnya dia belum bayar utang puasanya. Maka sekalipun itu sehari atau 2 hari menjelang Ramadan,
maka dia masih boleh untuk membayarkannya. Meskipun itu sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Karena yang dilarang di situ adalah puasa sunnah yang tanpa ada sebabnya. Tanpa ada sebab maksudnya tanpa dia itu punya kebiasaan sebelumnya. Adapun orang yang punya kebiasaan sebelumnya, ya, man kana yasumu shauman fasamahu, ya, barang siapa yang biasa berpuasa sebelumnya, maka hendaknya dia puasa, silahkan teruskan puasanya. Itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaannya banyak sekali. Sampai di sini dulu insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan dengan kitab yang lain, yakni tentang pembahasan fikih. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi kita untuk hidup di dunia maupun juga sebagai simpanan kebaikan amal soleh di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk, senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala keburukan baik di dunia dan di akhirat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.